Baik, di sini saya akan menjelaskan soal pada halaman 464 tentang akuntansi lisi untuk nilai residu. Agar kita lebih mengetahui tentang lisi untuk nilai residu, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan nilai sekarang pembayaran sewa minimum yang dikapitalisasi tidak termasuk biaya pelaksana. Berikut ini tabel jumlah yang dikapitalisasi oleh Ivanhoe dengan suku bunga 10%, dasar anuitas jatuh tempo masuk nilai residu yang dijamin. Pada tabel ini, nilai sekarang 5 pembayaran sewa tahunan sebesar $93.895,40 didapat dari $23.237,09 kali 4,16986. $23.237,09 didapat dari pembayaran sewa ditambah QRF pada tanggal 1 Januari 2012 dikurangi biaya pelaksana termasuk dalam pembayaran sewa dikurangi bunga 10%. Yang berikut nilai sekarang nilai residu yang dijamin sebesar $5.000. Dan untuk jatuh tempo 5 tahun setelah tanggal awal sewa sebesar $3.104,60. Itu didapat dari $5.000 kali 0,62092. Sedangkan 5.000 itu didapat dari nilai residu yang dijamin. Dan 0,62092 itu didapat dari nilai sekarang untuk periode 5 tahun. Maka $96.895,40 ditambah dengan $3.104,60 hasilnya adalah $1.000. Selanjutnya adalah membuat daftar amortisasi sewa dasar anuitas jatuh tempo dan nilai residu yang dijamin. Dalam tabel ini terdapat 6 komponen. Yang pertama adalah kolom tanggal. Tanggal ini akan disesuaikan dari tanggal 1 Januari 2012 hingga tanggal 31 Desember 2016. Kolom yang kedua adalah pembayaran sewa ditambah GRV. Nah, untuk pengisian dari tanggal 1 Januari 2012 sampai 1 Januari 2016 adalah sama, yaitu $25.237,09. Itu didapat dari pembayaran sewa tahunan. Sedangkan tanggal 31 Desember 2016 adalah $5.000, didapat dari nilai residu yang dijamin. Kolom yang ketiga adalah biaya pelaksana. Pada 1 Januari 2012 hingga 1 Januari 2016 adalah sama, yaitu $2.000, didapat dari biaya pelaksana termasuk biaya sewa. Kolom yang keempat adalah bunga 10% atas liabilitas. Untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan rumus liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2012, yaitu $1.000 dikalikan dengan presentasi tingkat bunga 10%. Nah, untuk perhitungan pada tanggal-tanggal berikutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama. Kolom yang kelima adalah penurunan liabilitas sewa. Untuk menentukan penurunan liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2012 dapat dilakukan dengan mengurangi pembayaran sewa ditambah GRV pada tanggal 1 Januari 2012 dikurangi dengan biaya pelaksananya lalu dikurangi dengan bunga 10% atas liabilitas. Jadi, untuk penurunan liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2012 didapat dari $25.237,09 dikurangi dengan $2.000 dikurangi dengan 0, maka hasilnya adalah $23.237,09. Untuk perhitungan liabilitas sewa untuk tanggal selanjutnya bisa dilakukan dengan cara yang sama. Pada kolom yang terakhir adalah liabilitas sewa. Untuk liabilitas sewa ini telah diketahui bahwa liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2012 adalah senilai $1.000. Oleh karena itu, untuk menghitung liabilitas sewa pada tanggal selanjutnya dapat dilakukan dengan mengurangi liabilitas sewa yang diketahui pada tanggal sebelumnya dikurangi dengan penurunan liabilitas sewa. Untuk tanggal-tanggal selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama.
Baik, selanjutnya kita akan membuat akun sewaan dan biaya liabilitas pada masa sewa sebelum Lisi mengalihkan kembali aset ke CNH yang memiliki saldo sebagai berikut. Yang pertama, ada peralatan yang disewakan dalam sewa pembiayaan sebesar $1.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sewa pembiayaan sebesar $95.000, jadi hasilnya adalah $5.000 dengan utang bunga sebesar $454,76 dan liabilitas sewa sebesar $4.545,24. Jadi totalnya adalah $5.000. Artinya bahwa aset setara dengan utang ditambah dengan liabilitas sewa, sehingga Ivanhoe akan membuat jurnal sebagai berikut. Pada sisi debit, kerugian pada sewa pembiayaan sebesar $2.000, beban bunga sebesar $454,76, liabilitas sewa sebesar $4.545,24, akumulasi penyusutan sewa pembiayaan sebesar $95.000. Sedangkan pada sisi kredit, peralatan yang digunakan dalam sewa pembiayaan sebesar $1.000 dan kas sebesar $2.000.